Dan Pilgub Jakarta sudah ditutup. Kini nama-nama yang diusung partai politik mulai mengemuka. DPD Partai Gerindra DKI Jakarta mengusulkan sejumlah nama untuk diusung sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, lalu Budi Jiwandono, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Rani Molani, hingga Ketua DPD Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria. Daftar nama-nama tersebut akan diserahkan kepada DPP dan ditentukan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto. Ada usulan ya, beberapa nama, diantaranya ada nama Mbak Sarah, ada Bu Rani, ada Pak Budi Jiwandono ya. Tidak menutup kemungkinan nama yang akan dicalonkan dari Partai Gerindra di luar dari nama-nama yang diusulkan oleh DPD tersebut. Semua hak prerogatifnya ada di tangan Pak Prabowo Subianto. Dari jalur independen atau perseorangan, ada 4 nama yang telah melakukan konsultasi kepada KPUD Jakarta. Keempat nama itu diantaranya Dharma Pongrekun, Nur Fajriansyah, Sudirman Said, Sanpom Pindah Hidayatullah. Dari 4 nama itu baru Dharma Pangrekun yang telah mendaftar ke KPUD Jakarta pada Minggu 11 Mei kemarin. Dharma hadir di kantor KPUD Jakarta didampingi bakal calon wakil gubernur Jakarta Kun Wardana. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut mendaftar di kantor KPU Jakarta pada detik-detik terakhir jelang penutupan pendaftaran jalur independen. Kalau kita percaya Tuhan, lakukan saja yang terbaik untuk memperjuangkan rakyat Jakarta. Ya, jangan pusingkan hasilnya. Jadilah seperti Musa. Musa tidak pernah tahu bahwa dia akan berhadapan dengan Laut Merah. Dia jalan terus. Biarkan Tuhan yang bulat. Selain nama-nama tersebut, masih ada sejumlah nama yang dipersiapkan oleh partai politik untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Nama-nama itu mulai dari Ridwan Kamil, Anies Baswedan, hingga Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pendaftaran Cagup-Cawagup Pilkada Jakarta jalur independen telah ditutup pada Minggu 12 Mei kemarin. Sementara pendaftaran melalui jalur partai politik baru dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal Pilkada Jakarta, sudah ada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus. Valen, selamat sore. Artinya kalau udah ditutup kemarin, siapa aja Bacagup dan Bacawagup yang dipastikan mendaftar? Iya, selamat sore Cindy. Kalau kemarin menjadi batas akhir pendaftaran pun juga penyerahan syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen, ini hanya satu bakal pasangan calon saja, artinya yang kemudian syarat-syarat tersebut sudah diterima oleh KPU daerah DKI Jakarta, di mana bakal calon tersebut adalah Dharma Pongrekun dan juga wakilnya yakni Kun Wardana Abioto. Tadi kami juga mengkonfirmasi bagaimana kemudian tahapan yang saat ini kemudian sedang dilakukan oleh KPU daerah Provinsi DKI Jakarta sendiri adalah masih dalam tahap verifikasi berkas. Kemarin pada waktu batas terakhir dari penyampaian berkas syarat dukungan calon minimal dari calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, ini dikatakan bahwa untuk bakal pasangan calon Dharma Pongrekun saat ini sudah mendaftarkan dirinya, termasuk juga sudah menyerahkan dukungan dalam bentuk digital di sistem informasi pencalonan, pun juga telah memberikan bukti secara fisik. Ada sedikitnya satu truk yang terdiri dari 34 kontainer yang itu merupakan data daripada syarat minimal jumlah pendukung dari proses pilkada nantinya yang hendak dilakukan. Memang ada syarat khusus ataupun jumlah minimum dukungan yang harus diberikan kepada KPU oleh bakal calon peserta gubernur, atau maksud kami calon gubernur dan wakil gubernur di jalur independen. Kalau di DKI Jakarta sendiri dengan daftar pemilih tetap ini ada sekitar 8,2 juta, artinya harus ada minimal 7,5% dari jumlah DPT DKI Jakarta yang dinyatakan bisa mendukung. Artinya harus ada minimal 618.968 dukungan yang tersebar di 4 kabupaten atau kota di DKI Jakarta.
Nah, tadi juga saya tanyakan kepada anggota KPUD Dodi Wijaya, begitu sampai kapan ini pemeriksaan berkas ataupun tahapan verifikasi berkas ini dilakukan. Ini masih dalam proses dan belum mendapatkan jawaban, meskipun juga koordinasi masih terus dilakukan oleh tim pemeriksa. Bagaimana jumlah daripada dukungan ini, apakah sudah sesuai syarat ataupun belum. Yang memang itu tadi dibagi dua, baik dari sistem informasi pencalonan ataupun juga secara fisik, yang tadi berkasnya juga terdiri dari beberapa kontainer yang kemarin memang sudah diserahkan ke KPU pada tanggal 12 siang. Artinya kalau hanya ada satu calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen yang kemudian juga sudah dinyatakan sah sebelum ditutupnya masa pendaftaran daripada cagup dan cawagup jalur independen, artinya 3 pasang yang lainnya ini bisa dikatakan gugur atau mundur begitu ya daripada pencalonan. Setidaknya kalau dilihat daripada proses yang saat ini sudah dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, bakal calon gubernur Nur Fajriansyah yang calon wakil gubernurnya belum ada begitu, itu diketahui belum mengajukan akses sistem informasi pencalonan. Kemudian juga yang lainnya Sudirman Said dan calon wakil gubernurnya Abdullah Mansuri, ini memang mereka sudah mengajukan akses silon, tapi pada akhirnya hingga kemarin batas pencalonan itu belum juga mendaftar pun juga belum menyerahkan persyaratan. Kemudian yang terakhir juga bakal calon gubernur Pompinda dan calon wakil gubernurnya yang belum ada, ini juga meskipun sudah mengajukan akses silon, tapi pada akhirnya persyaratan ditunggu sampai dengan tanggal 12 Mei per waktu 12:59 malam waktu Indonesia Barat, ini pada akhirnya juga belum diserahkan berkasnya. Jadi artinya apabila memang sampai kemarin yang diserahkan hanya 1 berkas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, artinya baru ada 1. Kemudian juga yang saya tanyakan adalah selain kapan batas verifikasi, apakah nanti ketika memang ada syarat yang belum sesuai, ini bisa dilengkapi dalam tahap verifikasi, ini juga masih belum dijawab oleh pihak KPU daerah. Dan kami juga menanyakan begitu kan, kapan kemudian kalau untuk tahapan perseorangan ini sudah selesai, kapan kemudian pencalonan daripada calon gubernur dan wakil gubernur yang bisa diusulkan oleh partai politik. Ini kemudian juga belum dijawab oleh KPU daerah, tapi kemarin beberapa waktu lalu KPU RI atau KPU pusat ini juga mengatakan bahwa pihaknya untuk sampai dengan saat ini memang masih menyusun peraturan pendaftaran bagi para calon kepala daerah yang akan diusung oleh partai politik ataupun gabungan dari partai politik. KPU hingga saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi terhadap peserta pemilu yang mengajukan gugatan sengketa hasil pemilihan umum atau PHPU untuk tingkat DPRD provinsi dan kabupaten kota. Karena kalau misalnya ketika kita melihat peraturan mengenai peraturan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati dan wali kota, utamanya di pasal 40 ayat 1 ini mengatur bahwa partai politik ataupun gabungan parpol itu hanya dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki paling sedikit adalah 20% kursi DPRD atau memperoleh 25% suara sah dalam pemilu anggota DPRD setempat. Saat ini PHPU tingkat pemilihan legislatif sendiri masih berproses di Mahkamah Konstitusi sejak 23 April dan nanti rencananya itu batas akhir ataupun putusan perkara itu nanti baru diketok palu oleh hakim di rentang waktu 7 hingga tanggal 10 Juni 2024. Artinya dari proses yang saat ini sedang berlaku di MK bisa dikatakan bahwa setelahnya baru akan dibuka proses pendaftaran daripada calon kepala daerah yang hendak diusungkan oleh partai politik, di mana ini kalau melihat daripada prosesnya ini baru akan dimulai pada tanggal 23 Agustus 2024. Cindy. Oke, kalau untuk jalur independen artinya dipastikan hanya ada 1. Nah, kalau untuk yang lewat jalur parpol, tahapannya apa lagi? Apakah sama atau ada tahapan yang berbeda, Valen? Iya, Cindy, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa untuk pendaftaran calon kepala daerah yang hendak diusung oleh partai politik ini dimungkinkan baru akan dilaksanakan setelah PHPU di tingkat pemilihan legislatif ini selesai persengketaannya di Mahkamah Konstitusi. Karena memang ini dibutuhkan bagaimana penghitungan suara daripada kursi yang dimiliki oleh setiap parpol di tingkat DPRD. Kemudian juga ini juga menjadi salah satu hal yang kemungkinan juga bisa dihitung-hitung begitu porsinya. Apakah
partai politik itu bisa mengusungkan calon kepala daerah dari secara individu, bukan secara individu tapi secara single partai begitu, ataupun juga harus gabungan dari beberapa partai, karena yaitu tadi mengikuti aturan daripada undang-undang pemilihan kepala daerah di pasal 40 yang memang menyebutkan bahwa untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu pilkada mengatur partai politik atau gabungan parpol dapat mendaftarkan pasangan calon jika memiliki paling sedikit 20 kursi di tingkat DPRD atau memperoleh 25% suara sah dalam pemilu anggota DPRD setempat. Nah, ini kemudian yang jadi hitung-hitungan bagaimana kemudian nanti siapa calon ataupun siapa nama kans yang memiliki kans besar untuk bisa maju lewat jalur partai politik. Nah, kapan itu tahapannya? Itu tadi dikatakan oleh KPU memang dalam tahapannya dimungkinkan pada dimungkinkan pada periode Agustus 2024. Pasalnya setelah nanti sengketa PHPU di tingkat pemilihan legislatif itu selesai di MK, KPU baru akan kemudian menyusun peraturan pendaftaran bagi para calon kepala daerah yang akan diusulkan oleh partai politik. Baik. Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus, terima kasih.